Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Hukum adalah kutuk. Taurat tidak membawa berkat. Itulah pikiran yang dapat timbul di hati banyak orang Kristen. Kebanggaan atas kasih karunia dalam Yesus Kristus membuat banyak orang Kristen sangat menyepelekan pentingnya penurutan kepada hukum yang diajarkan Alkitab. Dan memang benar hukum adalah kutuk, yaitu ketika hukum digunakan untuk mencari-cari kesalahan orang. Hukum adalah kutuk, yaitu ketika hukum digunakan untuk memperlihatkan diri sebagai lebih benar dari yang lain. Hukum juga adalah kutuk ketika kesetiaan dan penurutan hukum digunakan sebagai cara untuk memperoleh berkat Tuhan. Hukum adalah kutuk ketika itu dipakai sebagai jalan kepada keselamatan. Tetapi apakah Tuhan sediakan hukum untuk membawa kutuk kepada umatnya? Jody, supir Vanessa Angel, akhirnya menjadi tersangka di dalam kecelakaan yang membawa kematian di jalan tol menuju Surabaya. Kenapa? Karena dia melanggar hukum. Dia ditemukan lalai. Kalau saja dia menyetir dengan baik dan benar sesuai dengan aturan, maka tidak akan terjadi peristiwa yang menyedihkan itu. Terlihat jelas hukum sesungguhnya bukan untuk menjadi kutuk, melainkan berkat besar. Bagaimana hukum Taurat adalah berkat? Yang pertama, hukum Taurat diberikan Tuhan sebagai bagian dari berkat berganda, yaitu berkat dalam melepaskan umatnya dari perbudakan di Mesir dan berkat dalam memberikan hukum yang akan menjadikan umatnya hidup sebagai orang-orang yang merdeka dan penuh berkat. Yang kedua, kata Ibrani Torah itu berhubungan dengan kata yang berarti terang. Di zaman itu ketika seseorang berjalan di malam hari, pelita tidak hanya akan menerangi jalan, tetapi juga akan mengusir ular. Artinya, terang hukum akan menolong kita untuk berjalan dan bertahan hidup di dunia yang gelap dan penuh bahaya. Yang ketiga, hukum akan membuat kasih karunia terlihat dan nyata di dalam kehidupan umat Tuhan. Kalau umat Tuhan hidupnya tanpa hukum, maka kasih karunia Tuhan akan menjadi sia-sia. Yang keempat, kasih karunia senantiasa mendahului dan menuntun kepada hukum. Pertama kali kata sawah, yaitu perintah, muncul itu adalah di dalam Kejadian 2 ayat 16. Dengarkan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini, kata perintah di sana, kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi saudara, perintah untuk tidak boleh makan dari buah pohon pengetahuan ternyata didahului dengan karunia makanan dari semua buah pohon di taman itu. Saudaraku, itulah rumus yang senantiasa terwujud di dalam kehidupan umat Tuhan, yaitu kasih karunia senantiasa menuntun kepada kehidupan yang diubahkan. Keluaran 19 ayat 4-5 menyatakan kebenaran ini. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Luar biasa. Yang kelima, kata Natan, memberi, digunakan Allah untuk merujuk kepada hukum. Contohnya Ulangan 4 ayat yang ke-8. Seluruh hukum ini yang kubentangkan, Natan, kuberikan kepadamu pada hari ini. Jadi sesungguhnya saudara, hukum Tuhan itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah karunia Tuhan. Hukum adalah berkat Tuhan. Saudara, hiduplah sesuai dengan hukum Tuhan. Dan itu akan membuat kita indah, bahagia, dan mulia. Itu keren.